Miracle in Cell No. 7 adalah film Indonesia yang rilis pada tahun 2022. Film ini diadaptasi dari film Korea Selatan dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang tokoh Dodo Rojak yang diperankan oleh Dino G. Bastian, merupakan seorang pria dengan keterbelakangan mental. Suatu hari, Dodo dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan yang sama sekali tidak ia lakukan. Akibatnya ia dijebloskan ke penjara dan ditempatkan di sel nomor 7. Namun, kejadian miris seperti yang digambarkan dalam Miracle in Cell No. 7 juga terjadi di dunia nyata. Banyak orang yang dihukum secara tidak adil, bahkan ada yang sampai dieksekusi mati. Mantra Dunia sudah merangkum kisah-kisah malang dari mereka yang dihukum atas tuduhan kejahatan yang tidak sama sekali ia lakukan. Kita mulai dari kasus yang berasal dari negara kita tercinta. Kasus Pina Dewi Arsita. Pada awalnya dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas tunggal pada tanggal 27 Agustus 2016. Namun seiring berjalannya waktu, fakta-fakta baru mulai muncul. Penyelidikan dilakukan lebih lanjut oleh Polres Cirebon yang kemudian mengungkap bahwa kejadian tersebut bukanlah kecelakaan biasa. Bukti-bukti yang ditemukan kemungkinan mengarah kepada pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan oleh sekelompok orang. 31 Agustus 2016, polisi menangkap 8 pelaku yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Meskipun demikian, ada 3 pelaku lain yang belum ditangkap, yaitu Andi, Dani, dan Peggy. Hingga pada tahun 2024, setelah kasus ini kembali diangkat melalui film Pina Sebelum 7 Hari, penyelidikan dibuka kembali untuk mencari kebenaran. Penangkapan Peggy Setiawan, salah satu tersangka yang buron, memperkuat dugaan bahwa kasus ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Namun setelah Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menahannya, dan pada akhirnya ia pun dibebaskan. Lebih lanjut, beberapa orang yang bersaksi pada tahun 2016 silam mengaku bahwa mereka memberikan kesaksian palsu karena tekanan dan ketakutan. Bukti-bukti baru ini menambah komplikasi kasus tersebut, memunculkan kembali pertanyaan apakah kejadian ini murni kecelakaan atau memang tindakan kriminal yang disengaja. Nah, dari dibebaskannya Peggy Setiawan tadi, perhatian publik mulai tertuju pada 8 pelaku yang ditangkap pada tahun 2016. Publik berspekulasi, mungkin saja mereka juga tidak bersalah. Pelaku termuda Saka Tatal yang saat penangkapan masih berusia 15 tahun, dibebaskan dari masa kurungannya pada Juli 2024. Dan setelah bebas, Saka pun mengajukan PK untuk memulihkan nama baiknya dan membuktikan ketidakbersalahannya dalam kasus ini. Diikuti oleh ketujuh pelaku lain yang juga mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Hingga video ini dibuat, Mahkamah Agung sedang meninjau berbagai berkas yang diajukan oleh para terdakwa dan kuasa hukum mereka, dengan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan dan kebenaran sejati dapat terungkap. Kasus Sengkon dan Karta adalah salah satu kasus vonis paling memilukan di Indonesia. Pada tahun 1974, Sengkon dan Karta merupakan 2 petani yang berasal dari desa Bojong Sari, Bekasi, dituduh menjadi pelaku perampokan dan pembunuhan sepasang suami istri yaitu Sulaiman dan Siti Haya. Karena itulah aparat kepolisian menciduk mereka dan menyiksa fisik untuk mendapatkan pengakuan. Meskipun keduanya telah membantah dan mengatakan kebenaran bahwa mereka tidak bersalah, hingga pada akhirnya mereka tetap dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bekasi di tahun 1977. Sengkon dijatuhi 12 tahun sedangkan Karta 7 tahun penjara. Di penjara, Sengkon dan Karta bertemu dengan tahanan lain bernama Gunel yang masih memiliki hubungan kerabat. Gunel mengaku kepada Sengkon dan Karta bahwa ia adalah yang sebenarnya bertanggung jawab untuk kasus tersebut. Namun, meskipun ada bukti baru, mereka tetap dipenjara karena tidak mengajukan banding.
hingga seorang pengacara baik hati bernama Albert Hasibuan memperjuangkan keadilan bagi Sengkon dan Karta. Pada tahun 1981, mereka akhirnya dibebaskan setelah terungkap kebenaran yang sesungguhnya. Kasus pengamen Cipulir. Pada tahun 2013, 6 pengamen ditangkap dan dituduh seorang pria bernama Diki Maulana di jembatan Cipulir, Jakarta Selatan. Di mana mereka adalah 4 orang yang masih di bawah umur. Fikri Pribadi 17 tahun, Bagus Firdaus 16 tahun, Fatahillah 12 tahun, dan Ucok 13 tahun. Sementara 2 pengamen lain yang sudah terhitung dewasa pada saat itu yaitu Nurdin Prianto 23 tahun dan Andro Suprianto 18 tahun. Kasus ini bermula pada 30 Juni 2013 ke-6 pengamen menemukan mayat Diki Maulana dan melaporkannya ke security setempat yang kemudian menghubungi polisi. Namun, polisi malah menangkap mereka dan memaksa mereka untuk mengaku sebagai pembunuhan melalui penyiksaan fisik seperti dipukul, disetrum, dan disekap dengan plastik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman penjara kepada mereka. Meskipun ada kejanggalan dalam proses tersebut, di mana keempat anak yang masih di bawah umur dijatuhi penjara selama 3 hingga 4 tahun. Sementara 2 pengamen dewasa lainnya dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Hingga akhirnya setelah bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan keadilan, mereka akhirnya dibebaskan. Kasus Iwao Hakamada adalah salah satu contoh paling tragis dari salah vonis di Jepang. Pada tahun 1966, Iwao Hakamada, seorang mantan petinju profesional, dituduh membunuh bosnya, istri, dan kedua anak mereka di pabrik pengolahan miso tempat ia bekerja. Hakamada awalnya membantah tuduhan tersebut, tetapi kemudian ia memberikan pengakuan yang dipaksakan setelah dipukuli dan diinterogasi selama 12 jam sehari. Pada tahun 1968, Hakamada dijatuhi hukuman mati. Dia menghabiskan sekitar 46 tahun di penjara, menunggu eksekusi. Setelah bertahun-tahun, ada muncul kecurigaan bahwa bukti yang digunakan untuk menghukumnya telah direkayasa oleh penyidik. Pada tahun 2014, Hakamada diberikan kesempatan untuk diadili ulang setelah bukti baru menunjukkan bahwa penyidik mungkin telah merekayasa bukti yang menyebabkan ia dihukum. Pada tahun 2024, pengadilan akhirnya membebaskannya dan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Hakamada yang kini berusia 88 tahun telah hidup di bawah asuhan saudara perempuannya sejak ia dibebaskan. Pada tahun 1996, seorang pemuda bernama Hukjil berusia 18 tahun ketika ia dituduh sebagai seorang wanita di sebuah pabrik tekstil di Hohhot, Mongolia Dalam, di mana awalnya Hukjil menemukan jasad perempuan tersebut di toilet umum dan melaporkan ke polisi. Namun alih-alih mencari pelaku sebenarnya, polisi langsung menangkap Hukjil dan menekannya hingga ia mengaku bersalah dalam 48 jam. Proses hukum terhadap Hukjil berlangsung sangat cepat. Dalam waktu sebulan, Hukjil dijatuhi hukuman mati dan eksekusi pada bulan Juni 1996. Namun pada tahun 2005, seseorang bernama Zhao Jihong mengaku bahwa dialah orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Setelah pengakuan Zhao, terjadi penyelidikan ulang pada tahun 2014. Pengadilan mengumumkan bahwa Hukjil tidak bersalah. Nama baik Hukjil pun akhirnya dipulihkan dan keluarga menerima permintaan maaf resmi dari pemerintah. Kasus ini pun menimbulkan skandal besar di Cina yang mengakibatkan 27 penjabat penegak hukum di daerah otonomi Mongolia dikenai sanksi. Pada tanggal 23 Desember 1991, sebuah kebakaran terjadi di rumah Cameron Todd Willingham di Corsicana, Texas, yang mengakibatkan ketiga anaknya yaitu Amber Louise dan kedua bayi kembar yaitu Carmen Diane dan Cameron Mary.
Willingham sendiri berhasil lolos dari kebakaran dengan luka bakar ringan. Karena itulah Willingham dituduh menyebabkan kebakaran tersebut dengan bantuan bahan bakar cair untuk menutupi pelanggaran yang terjadi. Meskipun tidak ada bukti yang jelas mengaitkan dengan kasus kekerasan terhadap anak-anaknya, ia tetap dijatuhi hukuman mati dan akhirnya dieksekusi pada tahun 2004. Setelah eksekusi, banyak kritik terhadap bukti yang digunakan untuk menghukum Willingham. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa barang bukti yang digunakan untuk mengarahkan keputusan hukum tersebut mungkin telah direkayasa. Pada tahun 2014, sebuah komisi forensik di Texas menyatakan bahwa bukti yang digunakan untuk menghukum Willingham tidak cukup untuk mendukung perintah eksekusi. Bukti forensik yang digunakan untuk menghukum Willingham kemudian dipertanyakan oleh para ahli yang menyatakan bahwa kebakaran tersebut kemungkinan besar adalah kecelakaan. Kasus Carlos de Luna adalah salah satu contoh tragis dari eksekusi yang kontroversial. De Luna dieksekusi pada tahun 1989 di Texas atas tuduhan Wanda Lopez, seorang pegawai toko konveksi. Namun, setelah eksekusi De Luna, banyak keraguan yang telah diungkapkan mengenai kebenaran tuduhan tersebut. Pada malam 4 Februari 1983, Wanda Lopez ditemukan di toko konveksi Shamrock di Corpus Christi, Texas, dengan 3 luka tusukan. Karena itulah, Carlos De Luna ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Lopez. De Luna mengklaim sebenarnya Carlos Hernandezlah seorang pria yang serupa penampilannya dengannya yang melakukan tersebut. Namun tetap saja pada tahun 1989 Carlos De Luna dieksekusi dengan suntikan mematikan. Di tahun 2012, investigasi oleh Profesor James Liebman dan tim mahasiswa dari Columbia Law School mengungkapkan bukti baru yang mendukung klaim De Luna. Mereka menemukan bahwa Carlos Hernandez yang memiliki riwayat kejahatan serupa mungkin adalah pelaku sebenarnya. Dalam dunia yang ideal, hukum berfungsi sebagai pilar keadilan, melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa kebenaran terungkap. Namun sayangnya, ada momen-momen di mana hukum yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru menjadi alat yang merenggut keadilan itu sendiri. Kisah dari orang-orang yang dihukum mati atas tuduhan yang ternyata tidak benar adalah bukti nyata dari kegagalan tragis ini. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak sempurna dan kadang-kadang membuat kesalahan yang dapat mengubah hidup seseorang. Dengan demikian, sangat penting untuk selalu mengawasi dan mengkritis sistem peradilan, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan proses yang adil dan transparan.